Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu birisalatil qudsiyah wa ahkamis syarifah li mu'alajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ashghiluz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kami dari Medan Beriman melakukan kajian kitab tafsiyah yang hari ini memasuki pada pertemuan kedua, yang dimana pertemuan pertama ke depan kita akan melanjutkan kajian kitab nafsiyah ini, min muqawwid matin nafsiyatil islamiyah, atau pilar-pilar pengokoh nafsiyah islamiyah. Pada pertemuan sebelumnya, langsung saja kita bahasnya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas pada bab pertama, yaitu al-mubadaratu ilal iltizami bisyar'i, atau bersegera untuk menunaikan perintah syariat Islam, atau bersegera untuk melaksanakan syariat Islam. Ini adalah perkara awal yang harus dipahami oleh umat Islam, yang dimana diwajibkan kepadanya untuk kemudian mentaati seluruh perintah Allah, baik itu perintah untuk melaksanakan ataupun perintah untuk meninggalkan perkara yang dilarangnya. Dan setiap kali Allah memerintahkannya, maka pertama hal yang harus dilakukan sebagai seorang muslim adalah untuk bersegera menunaikannya. Dan di sini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Kalau sebelumnya Ustaz Irwan Said sudah menjelaskan terkait surat Ali Imran ayat 133, dan kemudian surat An-Nur ayat 51 dan 52. Berikutnya dalil tentang keharusan bagi kita umat Islam untuk bersegera menunaikan perintah syariat Islam atau perintah Allah dan Rasulnya, disebutkan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihin wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab 36. Ayat ini menurut tafsir para ulama, saya kutip dari tafsir Syekh Wahb Az-Zuhaili. Sebenarnya ini senada dengan imam-imam yang lain, baik itu tafsir Imam Ibnu Katsir, yang menjelaskan adanya beberapa poin dari ayat ini. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu artinya. Innamal mu'minu innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul. Sesungguhnya jika seorang, mohon maaf saya salah baca, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah bagi seorang mukmin, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, orang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluh, jika kemudian Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, satu perkara. Amron ini maksudnya seluruh perkara apapun yang nantinya itu datang dari Allah dan Rasulnya. An yakuna lahumul khiyarah, yang harus ada pada diri seorang mukmin itu, baik itu mukmin laki-laki maupun perempuan, adalah ketaatan untuk melaksanakan min amrihim, dari segala perintah apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang kemudian berpaling dari Allah dan Rasulnya,
mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang nyata kesesatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, perintah ini berlaku setara, baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Ini tidak lebih diberatkan kepada laki-laki, tidak lebih diberatkan kepada wanita, atau lebih diringankan kepada wanita. Perintah ini sama. Ini berbicara kesetaraan kepada orang-orang beriman, mau baik dia laki-laki maupun perempuan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika peristiwa Rasulullah SAW menetapkan bahwa Zaid bin Harithah itu kemudian Rasul ingin menikahkannya dengan Zainab. Namun kemudian karena Zaid bin Harithah dulunya adalah maulanya Rasulullah atau mantan budak Rasulullah yang kemudian dimerdekakan oleh Rasul, lalu kemudian diangkat menjadi anak angkat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam peristiwa yang lain menekankan bahwa anak angkat itu tidak ada, maka dia hanya menjadi orang kesayangan Rasulullah saja. Karena sayangnya Rasulullah, maka dia ingin menikahkan Zaid ini dengan Zainab, sepupunya Rasulullah dari keluarga bangsawan. Lalu kemudian Zainab menolaknya pada awalnya, karena merasa dirinya jauh lebih mulia daripada Zaid bin Harithah. Lalu kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan tidak ada perbedaan antara satu manusia yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terlebih jika kemudian Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara untuk kemudian dilaksanakan. Dan ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian Zainab menerima Zaid bin Harithah kemudian menjadi suaminya. Walaupun kemudian bercerai, itu di cerita berikutnya, bercerai malah menjadi istri Rasulullah SAW. Namun ayat ini turun di latar belakangi dari peristiwa rencana Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab yang awalnya ditolak oleh Zainab. Namun walaupun dilatar belakangi oleh peristiwa tersebut, ayat ini berlaku umum, berlaku untuk setiap mukmin dan mukminah untuk bersegera melaksanakan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa kita harus bersegera melaksanakan perintah Allah. Kalau yang pertama tadi berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga di sini juga ditegaskan, barang siapa yang kemudian menafikan ini, yang tidak mau melaksanakan perintah ini, maka Allah telah menyiapkan azab, dan kemudian Allah nyatakan dia di dunia menjadi orang yang tersesat sesat-sesatnya. Ini poin yang menjadi mafhum bagi kita terkait apa yang harus kita lakukan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan apa pula konsekuensi yang nantinya akan kita dapatkan ketika wabil khusus kita tidak melaksanakannya. Allah menetapkan kita dolalam mubina. Ini kalimatnya berlapis-lapis. Dolla itu sesat, dolala sesat yang lebih tinggi lagi, gitulah istilahnya. Mubina, nyata. Jadi 3 kali disebut tersesatnya. Atau nanti di ayat yang lain kadang disebutkan dolalam ba'ida mubina, sama itu. Jadi sudahlah sesat, tersesat sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya, senyata-nyatanya. Ini adalah konsekuensi bagi siapapun di kalangan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka kemudian tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ketiga berbicara tentang bersegera untuk menunaikan syariat atau al-mubadaratu ilal iltizami bisyar'i.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 65. Disebutkan di sini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pada ayat ini Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi nama Tuhanmu. Berarti ini menunjukkan betapa seriusnya berita yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Tidak lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika, dan demi nama Tuhanmu. Apa kemudian berita yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minuna hatta, mereka pada hakikatnya belumlah beriman. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah belum beriman atau belum diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah kita, umat Nabi Muhammad. Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad, kepada mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya mereka belum beriman. Maknanya di sini bukan tidak beriman, tapi keimanannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut pada hakikatnya mereka belumlah beriman. Namun ada kata sambungnya, hatta. Hatta itu artinya adalah sampai kemudian mereka. Artinya ada ternyata syarat yang belum dipenuhi oleh mereka umat Nabi Muhammad ini sehingga keimanannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka kemudian menjadikan engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad, menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebagai satu-satunya hakim atau sebagai satu-satunya pemutus perkara fima syajara bainahum, dalam setiap perkara apapun yang mereka perselisihkan dalam kehidupan mereka. Jadi syarat untuk kemudian keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya pemutus perkara dalam setiap perkara apapun di dalam kehidupan kita. Tolak ukurnya Nabi Muhammad, tidak lain, tidak bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, adakah kemudian kita sudah melakukan ini? Resikonya enggak main-main. Keimanan kita tidak diterima jika sampai kemudian kita dalam aktivitas kehidupan kita apapun itu ternyata tidak menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan dari aktivitas kita tersebut. Karena di sini dijelaskan fima syajara bainahum. Fima syajara bainahum itu artinya setiap perkara apapun. Jadi bukan boleh milih. Pas bicara salat kita merujuk kepada Rasul. Pas bicara puasa bulan Ramadan dan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, kita merujuk kepada Rasul. Ketika haji, kita merujuk kepada Rasul karena kita ingat, kita tahu hadisnya. Hadisnya itu adalah imsiku manasikakum, bermanasik hajilah kalian seperti aku bermanasik haji. Atau ketika kita salat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada saat perkara salat benar kita mentaati Rasul. Pada saat puasa, pada saat bermanasik haji benar kita mentaati Rasul. Namun apakah hanya itu saja perkara-perkara kehidupan kita?
Perkara kehidupan kita itu mencakup dari urusan yang paling sederhana, yaitu bangun tidur, sampai kepada urusan yang paling kompleks, yaitu membangun negara. Dan itu semua wajib bagi kita untuk menjadikan Rasul sebagai satu-satunya contoh berdasarkan ayat ini. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Rasulullah memang mencontohkan semua hal sehingga tak ada satupun yang sehingga umat Islam tak punya peluang untuk kemudian bisa melaksanakan satu perkara di luar dari mencontoh Rasulullah? Maka jawabannya memang tidak ada. Seluruh hal yang menjadi pedoman dasar, pedoman pokok itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memahami aktivitas Rasul itu ada 3 dan itu menjadi hukum bagi kita. Saya ulangi, aktivitas Rasul itu ada 3 dan itu menjadi hukum bagi kita. Pertama adalah qaul, perkataan Rasulullah, itulah hadis-hadisnya. Lalu ada yang disebut af'al, itulah yang kita kenal dengan perbuatan-perbuatan Rasul. Nah, aktivitas-aktivitas yang tidak ada dalam qaulnya Rasul, dalam perkataan-perkataannya Rasul, maka kita akan temukan nanti dalam af'alnya Rasul. Dalam aktivitas berpolitik dan bernegara, memang tidak ada hadis spesifik, tapi af'al Rasul akan sangat banyak kita temukan. Bagaimana Rasulullah menjalankan politik, bagaimana Rasulullah menjalankan sebuah sistem negara, itu semua akan sangat banyak kita temukan dalam perkara af'al Rasul. Kita akan menemukannya di Sirah Nabawiyah, kita akan menemukannya di tarikh-tarikh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Rasul dalam af'alnya mengelola negara, berpolitik baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan jikalaupun ada perkara-perkara yang belum dihukumi, namun itu pada hakikatnya adalah perkara-perkara yang tidak begitu krusial, yaitu sukutnya Rasul atau takrirnya Rasul, diamnya Rasul. Diamnya Rasul ini adalah yaitu ketika seorang sahabat melakukan suatu perkara, lalu kemudian Rasulullah menyaksikannya atau mendengarkannya, dan Rasulullah membiarkannya, maka itu menjadi hukum juga bagi kita karena Rasulullah membenarkan perkara sahabat tersebut. Jadi 3 perkara inilah yang menjadi cakupan wilayah hukum yang lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama qaulnya atau perkataannya, kedua adalah af'alnya atau perbuatannya, dan ketiga adalah takrirnya. Nah, dari 3 aspek ini maka boleh dikatakan tidak ada satu perkara-perkara apapun yang belum dihukumi oleh Islam melalui 3 aspek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kecuali mungkin perkara-perkara kontemporer. Tapi setiap perkara kontemporer sekalipun, perkara-perkara cabang sekalipun, tetap nanti akan merujuk kepada perkara-perkara akar. Dan perkara-perkara akar sudah dihukumi oleh Islam. Apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari hukum yang 3 aspek tadi yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kemudian berbicara surat An-Nisa ayat 65 tadi, bahwa ketika Allah mewajibkan bahwa seluruh aktivitas kita harus merujuk kepada Rasulullah, maka kita harus punya keyakinan, dan pada faktanya memang demikian, bahwa Rasulullah telah mencontohkan seluruh perkara dalam aktivitas kehidupan manusia. Karena jika tidak demikian, tidak mungkin Allah kemudian memerintahkan kita untuk menjadikan Rasul sebagai satu-satunya hakim dalam seluruh perkara apapun yang diperselisihkan dalam kehidupan kita. Ini maklumat yang harus kita pahami, karena konsekuensinya seperti yang saya sampaikan, resikonya adalah keimanan kita bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di dalam ayat yang sama disebutkan thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan tidak terdapat sedikit pun di dalam diri mereka,
Siapakah mereka ini? Kembali kepada orang yang belum diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tidak terdapat sedikit pun pada diri mereka haraja, rasa enggan. Kenapa pakai kata sedikit pun? Karena harajannya pakai kata mufrad, artinya sedikit pun, satu rasa enggan saja. Berarti kan kalau disebut satu rasa enggan itu kan nggak ada dua rasa enggan, nggak ada tiga rasa enggan. Berarti kan sekupunnya rasa enggan yang besar atau rasa enggan yang kecil. Jadi maksudnya ketika menyebutkan haraja ini dengan satu kata, ini maksudnya adalah sekecil apapun tidak boleh ada yang namanya haraj itu atau rasa enggan itu. Rasa enggan dari apa? Mimma qadaita, dari apapun yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Jadi kalau merujuk kepada ayat ini, jangankan tidak melaksanakannya, enggan saja tidak boleh. Enggan sekecil apapun tidak boleh. Nah, kita lihat hari ini. Jangankan enggan, tidak melaksanakan dengan senang hati aja banyak. Apa yang diperintahkan oleh Rasul. Banyak perkara-perkara yang kemudian kita tidak lagi meneladani Rasulullah SAW. Termasuk perkara terbesar yaitu hidup di dalam sistem yang bukan sistem yang diterapkan oleh Rasul. Jadi salah satu perkara terbesar ma'asyiral muslimin, Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk kemudian menegakkan daulah Islam di Madinah yang berfungsi setidaknya dua hal secara garis besar. Pertama, menerapkan Islam secara kafah di tengah-tengah wilayah Madinah yang telah dikuasai oleh Rasul dan di mana Rasul menjadi pemimpin negara tersebut. Diterapkan Islam kafah sehingga umat Islam hidup dalam kehidupan Islam, tertunaikan kewajibannya yaitu berislam kafah. Lalu kemudian politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad ke seluruh penjuru alam. Dan ini mohon maaf kalau saya sebut capek-capek Rasulullah menegakkannya, bukan sebagai opsi dalam arti kata boleh kita terapkan, boleh tidak, bukan sebuah opsi, tapi sebuah kewajiban seperti yang saya sampaikan, yaitu af'alnya Rasul, bahwa untuk menerapkan syariat Islam yang dimana kita dituntut untuk bersegera melakukannya, dan kesempurnaan penerapan syariat Islam itu hanya akan mungkin dengan adanya kekuasaan. Dan ini bukan opsi, melainkan kewajiban. Itulah kenapa seketika setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sepakat untuk memilih pengganti Rasul lebih dahulu dibanding kemudian memakamkan Rasulullah SAW. Sehingga terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Lalu kemudian kita kenal dengan masa Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian masuk kepada masa Khulafa Bani Umayyah atau Umayyah, lalu Abbasiyah, lalu Utsmaniyah. Dan kesemua hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan perkara wajib, karena ini diterapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian menjadi kaidah bagi kita bahwa kehidupan yang hanya boleh dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan umat Islam tidak lain adalah kehidupan Islam dengan sistem kekuasaan Islam. Nah, hari ini itu diabaikan oleh para pemimpin negeri kaum muslim. Tidak ada satu negeri muslim hari ini yang kemudian menjalankan perintah Rasulullah ini, yaitu bahwa kewajiban seorang pemimpin di atas negeri kaum muslim yaitu memantaskan dirinya untuk menjadi ulul amri, yaitu muslim dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.
Dan hari ini itu tidak ada. Maka ini ada suatu perkara terbesar. Satu perkara terbesar dari perkara-perkara yang ada, yaitu bahwa kita hidup tidak merujuk kepada apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 65 ini, menjadikan Rasul sebagai satu-satunya pemutus perkara. Bahwa Rasul telah menetapkan kehidupan umat Islam harus melaksanakan syariat Islam kafah, dan itu hanya akan terwujud melalui sistem kekuasaan, dan sistem kekuasaan seperti apa yang kemudian Rasulullah SAW tetapkan sudah dicontohkan langsung oleh Rasul, yaitu daulah Islam. Lalu kemudian ketika Rasul mengatakan yang melanjutkannya dinamakan daulah khilafah Islam, maka disebutlah dia daulah khilafah Islam. Dan hari ini itu tidak ada. Para pemimpin negeri kaum muslim tidak melaksanakannya, tidak menjadikan Rasul sebagai satu-satunya pemutus perkara. Perkara terbesar adalah sistem kekuasaan. Jika sistem kekuasaan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menerapkan Islam kafah, maka wajarlah kemudian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan negaranya pada tidak menerapkan Islam. Islam hanya dijadikan opsional. Kita sebut saja misalnya, ketika seorang muslim wafat, maka telah berlaku sebenarnya hukum faraid bagi ahli warisnya. Namun apa yang terjadi di dalam negeri ini? Hukum faraid hanyalah opsional. Hanyalah opsional artinya jika seluruh ahli waris sepakat pakai faraid, baru bisa pakai faraid. Jika ada satu saja yang tak setuju, masuk dulu ke pengadilan untuk dibuktikan, untuk dipertarungkan siapa yang kemudian yang menang. Padahal Allah sudah menetapkan, Allah dan Rasul sudah menetapkan hukumnya adalah faraid. Banyak perkara-perkara yang lain. Misalnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Negara ini menghidupi kita dengan apa? Menghidupi kita dengan hutang, dengan pajak. Kalau nggak utang, pajak. Kalau nggak utang, pajak. Dengan itulah kita dihidupi negara ini, katanya. Katanya, kayak yang enggak juga, karena uangnya banyak belok juga. Belum lagi nanti ketika kita yang dimiskinkan ini ingin membeli kebutuhan, namun tak mampu secara cash, kita harus kredit. Apakah kemudian negara ini melarang kita kredit secara Islami? Tidak dilarang memang. Tapi apa kemudian difasilitasi? Ya enggak juga. Negara hanya memfasilitasi kalau mau kredit nih, riba semua. Semuanya riba, termasuk bank syariah, karena induknya ke bank konvensional juga. Inilah bentuk dari ketika kita tidak menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Rasul sebagai satu-satunya hakim. Dan satu perkara terbesar hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kita muslim di Gaza, di Palestina. Kenapa bisa sampai yang terbarunya 2 tahun non-stop, na'udzubillah, mereka dibantai oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Padahal kita, umat Islam itu terdiri dari 54 negara mayoritas muslim. Kenapa tak satu pun kemudian ada yang mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya? Jelas perintah Allah dan Rasulnya kalau kita berbicara kasus Gaza ini. Perintahnya ya jihad. Bahkan para ulama internasional yang tergabung dalam IUMS, saya lupa kepanjangannya. Pokoknya para ulama internasional sedunia berkumpul sekitar 4 bulan yang lalu dan menetapkan telah jatuh hukum jihad atas tanah Palestina dan menyerukan ini kepada seluruh para pemimpin negeri muslim. Namun tak satu pun para pemimpin negeri muslim, termasuk negeri ini, yang kemudian menyahuti seruan dari fatwa ulama itu. Fatwa ulama itu sebenarnya merujuk dari fikih Islam. Benar, sudah wajib jihad. Para pemimpin negeri muslim itu ya itu tadi, kalau enggak dengan senang hati, tidak mau mentaati perintah Rasul, atau mereka enggan sehingga ujung-ujungnya enggak melaksanakan juga. Kalau enggan ujung-ujungnya melaksanakan, ya masih lebih baik lah. Ini udah enggan ujung-ujungnya enggak melaksanakan juga. Bahkan disampaikan oleh pemimpin negeri kita yang terbaru,
Nauzubillah. Dia katakan apa? Setuju perdamaian di Palestina itu. Tapi harus dipastikan juga, ini pemimpin negeri kita yang ngomong, bahwa Israel itu juga harus aman. Aman dari siapa? Harus dipastikan juga mereka juga dalam keadaan aman dan mendapatkan hak-haknya. Silakan searching di YouTube, ada tuh pernyataan terbaru dari presiden kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar, mohon maaf. Ada sesi tanya jawab. Enggak, ya baik. Bisa jam berapa ya? Saya lupa bisa jam berapa. Ya, baik. Jadi, ma'asyiral muslimin, bahwa Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, memerintahkan orang-orang yang beriman, jika mereka mau diakui keimanannya, maka pilihannya hanya satu, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya contoh. Bahkan di ayat yang lain disebutkan di surat Al-Hasyr ayat 7, Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa-apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang datang dari Rasulmu terkait larangan, maka tinggalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya terhadap diri kalian, maksudnya kita orang-orang beriman, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Diakhiri dengan ancaman, sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Artinya apa? Bukan hanya kalau di ayat surat An-Nisa ayat 65 ini ceritanya keimanan kita nggak diterima, itu pun sudah ajab kita gitu. Di ayat Al-Hasyr ayat 7 ini lebih kejam lagi. Sudahlah iman tidak diterima, disiapkan lagi azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Terhadap orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya. Artinya menjadi contoh dari perbuatannya. Jadi di sini ayatnya bicara keimanan kita ditolak, di ayat yang lain disebutkan disiapkan azab yang sangat pedih. Nah, artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara al-mudabarah ilal tizami bisyar ini, untuk bersegera untuk menunaikan syariat ini, kita harus paham, jangan keluar konteks dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, ya termasuk para ulama yang intinya selama kesimpulan atau hasil istimbat dari para ulama, para mujtahid itu bersanad sampai ke Rasulullah, ya itu juga harus kita ikuti kan, karena kita nggak bisa juga langsung menjalankan syariat ini langsung ngambil ke Rasulullah, nggak bisa gitu, karena ilmu kita terbatas gitu. Maka ikutilah para ulama atau mazhab-mazhab yang ada, dengan catatan itu tadi, bahwa mereka semua itu sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Contoh yang sanadnya nggak sampai ke Rasulullah, ada itu ulama menyebutkan mengucap selamat Natal boleh, nah, itu nggak bisa dipastikan sanadnya nggak sampai ke Rasulullah tuh, sampai anda kemana itu, ke setan kali. Nah, padahal sebelumnya dia juga yang nyampaikan gitu, mengucap selamat Natal haram katanya. Waktu itu dia belum menjadi bagian dari kekuasaan. Ketika sudah menjadi bagian dari kekuasaan, berubahlah pendapatnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terkait para ulama-ulama yang dekat pada kekuasaan, sehingga menjadi ulama-ulama yang atau ulama-ulama yang jahat, yang memutarbalikkan perintah Allah dan Rasulnya. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat wa yusallimu taslima, dan mereka melaksanakannya dengan penuh keridhaan atau dengan penuh
kesungguhan. Artinya nggak ada rasa enggan, nggak ada menunda-nunda, nggak ada pamrih, nggak ada apa tarsok-tarsok, gitu kan? Tarsok tahu ya, tar besok, gitu kan? Tidak ada. Mereka bersegera melaksanakannya dan tidak ada rasa enggan, dan mereka melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Nah, ketika kita umat Islam, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sampai ke level ini, ya memang harus sampai, gitu. Sudah sampai ke level ini, ya harus seluruhnya, tapi berupayalah, gitu. Kalaupun belum seluruhnya, maka di saat itulah kemudian keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tadi menyebutkan pada hakikatnya mereka belumlah beriman sampai kemudian, hatta, sampai kemudian mereka yang mengaku beriman itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai satu-satunya pemutus perkara dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan dalam kehidupan mereka. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, dalam melaksanakannya tidak ada rasa enggan. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka melaksanakannya dengan kesungguhan hati, bersungguh-sungguh. Nah, 3 poin inilah kemudian yang menjadi syarat yang kemudian menjadikan keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di luar dari itu kita khawatir. Saya tidak berani mendahului Allah. Ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan sengaja, ternyata tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Ya, saya khawatir Allah kemudian tidak menerima keimanan kita. Dan saya lebih khawatir lagi, ya Allah menyiapkan sebuah azab yang sangat pedih nantinya bagi kita ketika kita tidak bersungguh-sungguh menjalankan syariat ini. Salah satu bentuk bersungguh-sungguhnya itu yaitu dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya hakim bagi kita. Ya, mungkin ini dulu 2 dalil dari Al-Quran yang saya ambil dari kitab Min Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah pada bab 1, yaitu bersegera menuju syariat Allah. Jadi sudah ada dalil pertama di pekan yang lalu, Ali Imran ayat 133, kemudian An-Nur ayat 51 dan 52, dan pada malam hari ini yaitu An-Nisa ayat 65 dan Al-Ahzab ayat 36. Baik, sebelum kita akhiri, untuk kesempurnaan dari aktivitas kita, mari kita berserah diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ini menjadi amal bagi kita dan juga menjadi wasilah bagi kita untuk tertunaikannya hajatan-hajatan kita yang belum terpenuhi. Sembari beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Gazzah Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Gazzah Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gazzah Palestin wa fi sa'iri buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurhum man nasaraddin
واخذلهم من خذل عبادك المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا من مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن وجدتم مني الخطأات والغلطات أستعفيكم مع السلامة بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.